Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan Laboratorium Pengantar Akuntansi mengenai materi ruang lingkup akuntansi. Ya, materi pertama di dalam mata kuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi. Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis. Akuntansi memiliki hubungan erat dengan proses pencatatan, pemilihan dan pengiktisaran data transaksi entitas atau unit ekonomi, serta penafsiran hasilnya. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, penyajian atau pelaporan informasi ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Manfaat dari akuntansi yang pertama, memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan manajerial. Keputusan manajerial ini terkait dengan manajemen perusahaan, melihat dari informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan selama 1 tahun, mau seperti apa, atau mau menambah aset, atau memperluas usaha, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa seperti pemerintah, ya, pihak pemegang saham, ya, atau kreditur, yaitu pihak yang memberikan dana kepada perusahaan, ya, seperti perbankan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, sebagai alat kontrol dan pengendalian keuangan. Yang keempat, sebagai alat evaluasi perusahaan. Di dalam akuntansi ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan atau alur di dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini adalah mengidentifikasi ya bukti-bukti invoice ya, nota kwitansi yang ada ya dalam selama satu periode ya akuntansi, lalu dilakukan analisa transaksi, lalu dicatat atau dicatat dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, lalu diposting ke buku besar, ya buku besar umum maupun buku besar pembantu, lalu disusun neraca saldo. Setelah disusun neraca saldo, lalu dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun atau transaksi-transaksi yang harus disesuaikan. Lalu setelah itu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita akan menyusun laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu ada 5. Ya, yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya. Lalu setelah kita membuat laporan keuangan, lalu kita membuat jurnal penutup, menutup akun-akun atau menutup akun-akun yang eh, memang seharusnya ditutup ya, yaitu biasanya akun-akun pendapatan dan beban ya. Lalu kita membuat atau menyusun neraca saldo setelah penutupan, lalu kita membuat membuat jurnal kembali. Jenis dan bentuk perusahaan di dalam akuntansi ya, itu ada jenis dan bentuk perusahaan. Kalau jenisnya itu perusahaan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mengelola atau menghasilkan jasa sebagai produk yang dikeluarkan atau yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di dalam jual beli barang atau dagang. Dia tidak menghasilkan barang atau dagang, dia hanya menjual barang dagang yang dihasil beli dari pihak lain, atau dia bisa juga disebut sebagai agen ya atau distributor. Kalau perusahaan jasa contohnya seperti rumah sakit, klinik ya, kantor akuntan publik dan lain sebagainya. Kalau perusahaan dagang bisa seperti PD Manis ya atau Indogrosir dan lain sebagainya. Kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menghasilkan atau membuat sebuah barang ya, produk barang yang akan dijual ya kepada konsumen gitu. Ya, perusahaan manufaktur itu seperti Mayora, Indofood dan lain sebagainya. Ya, kalau berdasarkan bentuk organisasi itu ada 3. Yang pertama perusahaan perorangan, yaitu punya milik pribadi, orang pribadi seperti kita salon, ya bengkel dan lain sebagainya. Kalau perusahaan persekutuan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih ya, biasanya berbentuk CV, firma dan lain sebagainya. Kalau perusahaan korporasi yaitu lebih dari 2 orang ya, biasanya itu dia seperti perusahaan-perusahaan
yang sudah ada pada umumnya, seperti itu. Seperti misalnya Indofood, Jarum, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke dalam konsep dasar dan persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dengan sisi kanan pasifa atau yang kita kenal dengan balance ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan atau di dalam laporan akuntansi yang dibuat atau dihasilkan oleh seorang akuntan itu harus balance atau sama atau seimbang antara sisi kiri dan kanannya. Lalu perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan dipertimbangkan ya. Bisa ada penambahan di sisi kiri terkait dengan adanya transaksi yang dilakukan selama periode tertentu. Lalu persamaan akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perubahan setiap terjadinya transaksi selama satu periode akuntansi. Ya. Lalu transaksi keuangan dan persamaan akuntansi. Transaksi akuntansi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Contohnya nanti bisa kita lihat di dalam soal pengayaan di dalam modul ya. Lalu bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Contohnya bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambah ekuitas, misalnya kita menambahkan modal kita di situ, maka kas kita bertambah dan modal kita bertambah. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban, maka di situ misalnya kita membeli aset, ya, atau membeli persediaan itu dengan cara berhutang, maka aset kita bertambah dalam bentuk persediaan atau aset tetap seperti mesin atau kendaraan, maka kewajiban atau hutang kita juga bertambah. Lalu berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas, misalnya ada terjadinya prive atau pengambilan pribadi dari pemilik modal. Maka kas kita berkurang, maka ekuitas kita juga berkurang atau modal kita berkurang karena dikurangi dengan prive. Lalu yang keempat, berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Itu misalnya kita menjual ya, menjual mesin kita ya untuk membayar hutang gitu, atau kita membayar hutang dengan kas kita, maka kas kita berkurang, lalu hutang kita juga berkurang. Selanjutnya ya, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain ya. Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya dengan pertukaran ya, pertukaran aset. Aset kita bisa membeli, bisa tukar tambah ya, bisa juga dengan berhutang gitu ya. Mungkin dengan bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva, jadi kita tukar tambah. Jadi mesin yang kita beli kita tukar dengan mesin yang lebih baru. Lalu bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban lain ya. Misalnya kita juga bisa ya menukarkan hutang kita ya, misalnya kita berhutang senilai 1 juta ya, kita lunasi ya dengan menambah hutang berkurangnya hutang dengan tempat lain gitu atau menutupi hutang yang lain. Lalu bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban. Ini bisa seperti tadi bisa membeli secara kredit dengan barter tadi. Ya, bertambahnya hutang diimbangi dengan berkurangnya modal, ya jelas kalau kita membayarnya menggunakan kas ya atau modal sendiri. Lalu selanjutnya adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan modal, yaitu uang yang kita punya atau harta atau apa yang kita punya itu sama dengan modal sebuah perusahaan atau sebuah usaha kita. Lalu harta itu sama dengan utang ditambah modal. Ya, harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang dengan beban. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah pencatatan mengenai informasi transaksi keuangan suatu usaha pada suatu periode waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja usaha tersebut. Tujuan membuat laporan keuangan yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja usaha. Yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, mengendalikan usaha. Yang keempat, sebagai dasar pembuatan keputusan dalam usaha. Yang kelima, pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak luar. Syarat kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi para pemakainya, maka penyusunannya harus memenuhi syarat kualitas. Syarat kualitas terbagi menjadi dua, syarat kualitas primer dan syarat kualitas sekunder. Kualitas primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi relevan. Relevan ini berarti bahwa
laporan keuangan yang disusun itu memiliki hubungan langsung dengan pengambilan keputusan atau sesuai. Ya, kalau andal atau reliable berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Kalau kualitas secara sekunder, kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan itu meliputi yang pertama keterbandingan. Berarti bahwa laporan keuangan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat dibandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Biasanya laporan keuangan dihasilkan yang bisa dibandingkan oleh para pihak eksternal ya untuk melihat apakah perusahaan ini benefit dibandingkan dengan perusahaan lain untuk pembelian sahamnya, misalnya seperti itu, atau misalnya Indofood dengan Unilever atau Wings gitu ya. Biasanya laporan keuangannya kan di-share ya di secara terbuka gitu ya. Di Bursa Efek biasanya mereka bisa membandingkan tuh bagaimana modalnya, apakah asetnya banyak atau tidak gitu ya, apakah bisa survive dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan ya, pertimbangan bagi para pihak yang memerlukan ya laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan biasanya pihak eksternal ya yang melihat seperti itu. Lalu konsisten berarti bahwa laporan keuangan suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda sehingga konsisten itu laporan keuangannya sama baik dalam bentuk maupun penulisan maupun dalam bentuk formatnya ya tidak ada perbedaan gitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu komponen laporan keuangan, yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu menggambarkan aset kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada periode tertentu. Jadi laporan posisi keuangan itu menggambarkan atau menyajikan ya aset, nominal aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Lalu laporan laba rugi melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban yang terjadi pada periode tertentu. Ya, di laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan ya hasil penjualan baik dari jasa maupun dagang baik pun juga dari manufaktur atas penjualan barang ya terus selalu dikurangkan dengan beban-beban yang terjadi selama satu periode tersebut ya ada beban umum dan beban khusus ya beban umum itu biasanya administrasi umum penggajian dan lain sebagainya kalau beban khusus itu biasanya ada biaya penjualan dan pemasaran dan lain sebagainya. Lalu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas, laporan yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya isinya ada modal dikurangi prevo apabila ada pembagian. Lalu kalau misalnya ada pembagian saham, biasanya di situ ditambahkan juga dividen ya yang akan dibagikan gitu ya. Lalu laporan arus kas, informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Ya, biasanya laporan arus kas ini berisi tentang kas ya, baik keluar masuknya kas ya, ada 3 berdasarkan operasi. Operasi itu berdasarkan operasi perusahaan ya, itu pembelian atau penjualan produk ya, pembelian bahan baku, lalu investasi yaitu dengan pembelian aset dan lain sebagainya. Lalu kalau pendanaan itu biasanya ada tambahan dana dari pihak lain. Ya, lalu catatan atas laporan keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai sesuatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Biasanya di catatan atas laporan keuangan ini hal-hal yang tidak bisa dituliskan di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas itu dicatat di laporan atas catatan atas laporan keuangan. Biasanya berisi dengan tentang kebijakan, lalu penyusutannya menggunakan metode apa yang tidak bisa dijabarkan di dalam laporan-laporan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ini contoh dari bentuk laporan posisi keuangan ya seperti ini, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas sesuai dengan pengertian yang saya sebutkan di awal. Lalu ini bentuk dari laporan laba rugi ya, ada penjualan dikurang HPP, lalu dikurang beban, dapatlah pendapatan atau keuntungan ya, keuntungan bersih setelah pajak. Kalau memang ada pajak maka dikurangi dengan pendapatan bunga dan dikurangi dengan pajak ya. Lalu bentuk laporan perubahan ekuitas seperti ini. Ya, bentuk laporan arus kas akan seperti ini dan catatan atas laporannya seperti ini ya, menyajikan hal-hal yang tidak bisa dituliskan di dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan laba rugi itu dibuat di dalam catatan atas laporan keuangan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa masuk ke dalam diskusi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.